Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Ardiansa Ahmad dari jurusan Manajemen Universitas Negeri Gorontalo. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah aplikasi komputer statistik. Kali ini kita akan membahas tentang materi apa itu hipotesis, ciri-ciri hipotesis, jenis-jenis hipotesis, fungsi hipotesis, kemudian ada perbedaan dari one toilet dan two toilet. Yang berikut ada penentuan nilai DF dan alfa dalam tabel distribusi. Yang berikut ada estimasi koefisien regresi sederhana. Yang berikut ada uji keberartian model regresi sederhana. Kemudian ada uji kesesuaian regresi linear sederhana atau uji linearitas. Yang berikut ada koefisien kolerasi serta interpretasinya. Dan yang terakhir ada koefisien determinasi serta interpretasinya. Jadi simak terus video kali ini, oke? Materi pertama kita akan membahas hipotesis. Nah, hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang dibuat oleh peneliti untuk menjelaskan suatu fenomena atau menjawab pertanyaan penelitian. Hipotesis harus didasarkan pada pengetahuan dan pengamatan yang ada dan harus dapat diuji secara empiris. Ciri-ciri hipotesis yang pertama itu jelas dan spesifik. Hipotesis harus dinyatakan dengan jelas dan spesifik sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti lain. Yang kedua, dapat diuji. Hipotesis harus dapat diuji secara empiris, baik melalui penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, terukur. Hipotesis harus dapat diukur sehingga hasilnya dapat dianalisis dan diinterpretasikan. Yang keempat, terhubung dengan teori. Hipotesis harus terhubung dengan teori atau konsep yang ada dalam bidang ilmu yang diteliti. Yang kelima, realistis. Hipotesis harus realistis dan dapat dicapai dengan metode penelitian yang tersedia. Berikut jenis-jenis hipotesis. Berdasarkan sifatnya, hipotesis dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama itu hipotesis nol atau HO. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara dua variabel atau lebih. Dan yang kedua, hipotesis alternatif atau disebut HA. Hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan ruang lingkupnya, hipotesis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif mendeskriptifkan karakteristik atau kondisi suatu variabel. Yang kedua, ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif membandingkan dua variabel atau lebih. Dan yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang keempat, ada hipotesis kausal. Hipotesis kausal menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dan yang kelima, hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan tentang parameter populasi
yang dinyatakan dalam bentuk statistik. Pemilihan jenis hipotesis yang tepat tergantung pada jenis penelitian dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Dan berikut kita akan bahas fungsi hipotesis dalam penelitian. Yang pertama itu memandu penelitian. Hipotesis membantu peneliti untuk fokus pada penelitian dan mengumpulkan data yang relevan. Yang kedua, membantu dalam analisis data. Hipotesis membantu peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan. Yang ketiga, meningkatkan kontribusi penelitian. Hipotesis yang baik dapat membantu peneliti untuk memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang ilmu yang diteliti. Yang berikut kita akan masuk pada materi perbedaan one-tiled dan two-tiled. One-tiled dan two-tiled adalah dua pendekatan berbeda dalam uji hipotesis dalam analisis statistik. Perbedaannya terletak pada bagaimana mereka mempertimbangkan arah efek potensial yang Anda selidiki. Pada one-tiled, yang pertama digunakan ketika Anda memiliki prediksi tentang arah efek yang Anda cari. Dan yang kedua, Anda memprediksi apakah efeknya akan lebih besar dari atau lebih kecil dari nilai tertentu. Yang ketiga, prediksi ini biasanya didasarkan pada teori yang ada atau penelitian sebelumnya. Dan pada two-tiled, yang pertama itu digunakan ketika Anda tidak memiliki prediksi tentang arah efek. Yang kedua, Anda hanya ingin melihat apakah perbedaan antara kelompok yang Anda bandingkan terlepas dari arahnya. Berikut kita akan masuk pada materi penentuan nilai DF dan nilai alfa dalam tabel distribusi. DF atau Degree of Freedom adalah jumlah data yang bebas dalam perhitungan statistik. Nilai alfa adalah tingkat signifikasi yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Untuk menentukan nilai DF dan alfa yang tepat dalam tabel distribusi, Anda perlu mempertimbangkan jenis uji statistik yang dilakukan dan pengaturan eksperimen atau penelitian Anda. Dan yang berikut estimasi koefisien regresi sederhana. Untuk melakukan estimasi koefisien regresi sederhana, Anda membutuhkan data yang sesuai dan menggunakan metode regresi sederhana seperti metode kuadrat terkecil atau OLS. Dengan menggunakan teknik ini, Anda dapat mengestimasi koefisien regresi yang meminimalkan jumlah kuadrat perbedaan antara nilai-nilai yang diamati dan nilai-nilai yang diprediksi oleh model regresi. Dan yang berikut ada uji keberartian model regresi sederhana. Nah, untuk menguji keberartian model regresi sederhana biasanya menggunakan uji hipotesis. Salah satu uji yang umum digunakan adalah uji signifikasi koefisien regresi yang melibatkan uji untuk menentukan apakah koefisien regresi tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Dalam konteks regresi sederhana, uji ini dapat memberi informasi tentang apa variabel independen secara signifikan memprediksi variabel dependen. Dan berikut
ada materi uji kesesuaian regresi linear atau uji linearitas. Nah, pada uji kesesuaian regresi linear sederhana digunakan untuk memeriksa apakah model regresi yang dibangun cocok dengan data yang diamati. Uji linearitas di sisi lain bertujuan untuk mengevaluasi apakah hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear. Jadi, jika Anda ingin memeriksa apakah hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear, Anda harus menggunakan uji linearitas. Dan berikut koefisien kolerasi serta interpretasinya. Koefisien kolerasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Nilai koefisien kolerasi berkisar antara -1 hingga 1. Jika nilainya mendekati 1, itu menunjukkan hubungan positif yang kuat. Sementara nilai mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara kedua variabel tersebut. Interpretasi nilai koefisien korelasi tergantung pada konteks dan variabel yang diamati. Dan yang terakhir ada materi tentang koefisien determinasi serta interpretasinya. Koefisien determinasi adalah ukuran seberapa baik variabel independen menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Dalam sebuah model statistik dinyatakan sebagai presentasi antara 0% atau yang disebut tidak ada hubungan hingga 100% atau hubungan sempurna. Interpretasinya adalah seberapa besar persentase variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin baik model itu dalam menjelaskan data. Jadi itulah sedikit pemaparan materi dari saya mengenai analisis statistik. Bila masih ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.